Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, terkhusus bagi laki-laki muslim, banyak akhir-akhir ini kita lihat yang menggunakan celana cingkrang atau celana gantung. Mungkin bagi yang belum mengenal sunnah, mereka melihat hal ini sedikit aneh, bahkan banyak yang menjadikan cercaan dan bahan olokan. Namun, bagi yang sudah mulai mengenal dan mendalami sunnah, hal ini sudah menjadi kebiasaan dan sesuatu yang bukan asing lagi bagi mereka. Lantas, apakah sebenarnya hukum menggunakan celana cingkrang ini? Dan adakah hadis yang memerintahkan ataupun yang melarangnya? Simak ulasannya di video kali ini dan tonton hingga akhir, tentunya hanya di Aprilia Channel. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan lonceng notifikasi untuk terus mendukung channel ini menyiarkan syiar Islam. Menggunakan celana cingkrang atau gantung di atas mata kaki ini merupakan sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang melabuhkan pakaian hingga menutupi mata kaki disebut dengan isbal. Larangan isbal bagi laki-laki telah dijelaskan dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat banyak. Maka selayaknya bagi seorang muslim yang telah ridho Islam sebagai agamanya untuk menjauhi hal ini. Isbal dengan alasan yang rapuh seperti klaim mereka kalau tidak sombong maka dibolehkan. Hal ini tentu tidaklah benar. Isbal secara bahasa adalah masdar dari asbala, yusbilu isbalan, yang bermakna irkhon, yang artinya menurunkan, melabuhkan, atau memanjangkan. Sedangkan menurut istilah, sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Arabi rahimahullah dan selainnya adalah memanjangkan, melabuhkan, dan menjulurkan pakaian hingga menutupi mata kaki dan menyentuh tanah, baik karena sombong maupun tidak. Hukum isbal bagi laki-laki yakni pertama, isbal karena sombong, hukumnya adalah haram. Kenapa bisa isbal dikatakan sombong? Hal ini berkaitan dengan langkanya kain pada saat itu, belum ada produksi massal untuk kain, sehingga harganya pun mahal, dan seseorang yang beradalah yang sanggup membelinya saat itu. Tentunya hal ini menjadi bahan untuk bersombong dengan menjulurkannya hingga menyapu tanah. Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak akan melihat siapapun yang mengulurkan bajunya melampaui mata kaki karena sombong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Syaukani mengatakan hadis ini menunjukkan haramnya isbal karena sombong atau khuyala, nailul autar. Kedua, isbal bukan karena sombong. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa mengulurkan bajunya atau melampaui mata kaki karena sombong, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Abu Bakar kemudian berkata, sesungguhnya sarungku selalu terulur melampaui mata kaki, kecuali aku sengaja mengikatnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya engkau tak termasuk orang yang mengerjakan perbuatan itu karena sombong. Hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud dan Nasai. Kemudian hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Sulaim radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, angkatlah sarungmu hingga pertengahan betis, kalau kamu enggan, angkatlah hingga di atas mata kaki, hindarkan dirimu dari isbal pada sarung, karena isbal itu merupakan kesombongan dan sesungguhnya Allah tidak menyukai kesombongan. Hadis riwayat Abu Dawud, Nasai dan Tirmizi. Salah satu kewajiban seorang muslim adalah meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala perkara, termasuk dalam masalah pakaian. Rasulullah telah memberikan batas-batas syar'i terhadap pakaian seorang muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keadaan sarung seorang muslim hingga setengah betis tidaklah berdosa bila memanjangkannya antara setengah betis hingga di atas mata kaki, dan apa yang turun di bawah mata kaki maka bagiannya di neraka. Barang siapa yang menarik pakaiannya karena sombong, maka Allah tidak akan melihatnya. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad, Malik dan disahihkan oleh Al-Albani. Panjang pakaian seorang muslim tidaklah melebihi kedua mata kaki dan yang paling utama hingga setengah betis, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya, isbal adalah haram, mengingat ancamannya adalah neraka, baik yang sombong maupun yang tidak. Dari Abu Dzar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, dan bagi mereka azab yang pedih. Rasulullah menyebutkan 3 golongan tersebut berulang-ulang sebanyak 3 kali. Abu Dzar berkata, merugilah mereka. Siapakah mereka wahai Rasulullah?
Rasulullah menjawab, orang yang suka memanjangkan pakaiannya, yang suka mengungkit-ungkit pemberian, dan orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud dan Nasa'i. Kemudian hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, apa saja yang di bawah kedua mata kaki di dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari, Ibnu Majah dan Ahmad. Isbal dilarang karena isbal keharamannya telah jelas. Bahkan di dalam isbal terdapat kemungkaran yang tidak bisa dianggap remeh. Di antaranya yakni menyelisih sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, menyerupai cara berpakaian seorang wanita, dan untuk pelakunya akan mendapatkan ancaman neraka. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Muslim, kesimpulannya, isbal adalah memanjangkan pakaian hingga menutupi mata kaki, dan hal ini telah jelas haram dilakukan bagi laki-laki. Batasan pakaian seorang laki-laki ialah setengah betis dan dibolehkan hingga di atas mata kaki, tidak lebih. Isbal bukan hanya untuk sarung, berlaku bagi setiap jenis pakaian berupa celana, gamis, jubah, surban, dan segala sesuatu yang menjulur ke bawah. Isbal karena sombong adalah dosa besar dan baginya azab yang pedih. Dan isbal jika tidak sombong, maka baginya azab neraka, apa yang turun di bawah mata kakinya. Jangan lupa berbagi informasi dengan cara share video ini, karena barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.